Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau Tuhan terus memelihara dan menolong kita sampai saat ini. Hari ini kita ketemu lagi di dalam renungan firman Tuhan gereja kita. Dan untuk memulai persekutuan dan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, dan Allah yang maha mengasihi kami, yang terus memelihara dan menyelamatkan setiap kami. Sampai saat ini Tuhan kami masih bisa hidup, kami dapat melewati hari demi hari karena pertolongan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh hidup kami dan semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dan biarlah Engkau mampukan kami untuk hidup bagi-Mu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia setelah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka setelah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan sangat dekat dengan Tuhan Allah. Dan ia juga sangat mencintai bangsanya, yaitu bangsa Israel. Saudara, hal ini dapat kita lihat di dalam catatan tentang Musa di dalam Alkitab. Nama Musa itu disebut lebih dari 800 kali di seluruh Alkitab, mulai dari kitab Perjanjian Lama hingga kitab Perjanjian Baru sampai kitab Wahyu. Saudara, ketika saudara-saudara Musa yaitu Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, Allah sendiri turun untuk menegur kedua saudaranya itu dengan menegaskan kedekatannya dengan Musa. Dan ini menunjukkan bahwa kedekatan Allah itu sangat istimewa dengan Musa. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karya Musa bagi bangsa Israel juga menjadi catatan sejarah yang tidak terbantahkan. Karena apa saudara? Musa ini rela namanya dihapus dari kitab kehidupan asalkan bangsanya, bangsa Israel, jangan dimusnahkan oleh Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara, bangsa Israel itu sangat menghormati dan sangat mengagumi Musa. Saudara, mengapa Musa bisa menjadi orang yang sangat dikasihi oleh Allah dan dekat dengan Allah? Dan bagaimana ia dapat berkarya dan melayani bangsanya dengan begitu luar biasa? Saudara, bagaimana ia dapat mengasihi Allah dan mengasihi bangsanya, bahkan sampai ia rela memberi dirinya untuk bangsanya. Rela ia dihapus dari kitab kehidupan demi bangsanya, agar bangsanya tidak dibinasakan oleh Allah.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang sangat menghormati dan mengagumi Musa, demikian juga kita. Saya yakin bahwa setiap kita umat Kristen juga mengagumi dan ingin meneladani Musa, secara khusus kedekatannya dengan Tuhan Allah dan kasihnya serta karyanya kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, Musa itu sebenarnya adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia juga manusia yang punya banyak kelemahan. Alkitab mencatat bahwa Musa ini punya rasa takut, punya rasa tidak percaya diri, kurang bisa mengendalikan diri. Tetapi saudara, dalam segala kelemahannya, mengapa ia bisa tetap menjadi orang yang luar biasa? Sementara kebanyakan orang dari kita ini adalah tetap berkutat dan tetap tidak bisa lepas dari segala permasalahan-permasalahan kita. Karena saudara, jika demikian maka kebanyakan orang tidak bisa bertumbuh dan akan pengenalan akan Allah, dan tidak bisa juga lebih dekat dengan Allah, karena tidak akan bisa berkarya banyak, karena seluruh tenaga dan daya yang ia miliki hanya habis untuk dirinya sendiri. Karena itu saudara, marilah kita belajar dari Musa, meneladani dia, belajar dari karakternya, belajar dari ketaatan dan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang dapat kita teladani, yang dapat kita pelajari dari Musa ini. Yang pertama-tama saudara, berani berkata tidak. Berani menolak disebut sebagai putri Firaun. Kita bandingkan beberapa tokoh Alkitab yang juga berani berkata tidak. Seperti Yusuf saudara, ia berani berkata tidak atau menolak ajakan istri Potifar ketika perempuan itu mengajaknya untuk berzina. Kemudian tokoh yang lainnya adalah Daniel yang berani berkata tidak ketika ia disuguhi makanan yang sama dengan raja. Karena ia tahu makanan itu telah dipersembahkan kepada dewa berhala. Kemudian teladan agung yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang berani berkata tidak kepada iblis yang mempengaruhinya ataupun mencobanya di padang gurun ketika iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus Kristus segala kemewahan dan kemegahan dunia dengan segala isinya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berani berkata tidak kepada dunia dan segala dosanya adalah langkah awal untuk hidup dekat dengan Allah dan hidup di dalam kuasa Allah. Itu adalah hal yang luar biasa. Kebanyakan dari orang-orang Kristen bahkan tidak mampu melakukan hal ini. Banyak orang yang tidak mampu mengambil langkah awal ini karena takut miskin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Musa dengan tegas, ia berani meninggalkan semuanya itu. Ia menolak mengidentifikasi dirinya dengan Mesir, walaupun penuh dengan kekayaan. Walau Mesir itu dilambangkan dengan dunia, dengan segala dosa-dosanya. Ia berani meninggalkan, ia berani menolak semuanya itu. Ia berani menolak kenikmatan dalam dosa. Yang kedua saudara, Musa berani memilih. Sebenarnya setiap umat Allah punya kuasa untuk memilih. Memilih di sini dalam arti mencondongkan hati kepada Allah yang Maha Kuasa, mencondongkan hati kepada sesuatu yang lebih daripada yang lain. Musa, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Di ayat yang ke-25. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Ia lebih suka menderita dengan umat Allah. Mari kita melihat diri kita. Bandingkan dengan kita yang begitu sulit untuk meninggalkan kenikmatan dosa. Lalu kemudian kita berjuang
untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk hidup berjuang, untuk meninggalkan dosa. Saudara, Musa meninggalkan semuanya itu, berani menolak semuanya itu. Dan ia rela hidup menderita bersama dengan umat Allah, dengan mentaati Allah, walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Ia mau hidup taat dan takut akan Tuhan. Karena apa? Karena ia lebih percaya dan lebih mengasihi Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, Musa bisa dengan jelas membedakan hakikat, tujuan, dan keuntungan kehidupan yang sejati dengan kehidupan yang palsu. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah di dalam ayat 26. Ini luar biasa, saudara. Jadi mata rohani begitu tajam sehingga Musa bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Dan itulah iman. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, itu yang dilihat oleh Musa dengan iman. Sementara dari kebanyakan orang-orang yang hidup sekarang ini, ya, dengan mereka ingin hidup dengan segala apa yang kelihatan dan segala kenikmatan, dan dianggap semua itu adalah paling berarti, paling berharga, dan menjadi tujuan hidup, menjadi idam-idaman hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi Musa beda sekali. Ia arahkan hidupnya kepada sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Dan itulah yang dilihat, hanya dapat dilihat dengan mata iman, mata rohani, yang ditujukan dengan segala kesetiaan dan kepercayaan kepada Allah. Yang terakhir, Musa memiliki visi dan juga memiliki resolusi sebagai aplikasi dari kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada bangsa Israel, bangsanya sendiri. Saudara, karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Hidupnya diarahkan ke sana dengan iman yang penuh, dengan ketaatan dan kesetiaan. Ia membuat suatu resolusi untuk meninggalkan Mesir dengan tidak takut kepada ancaman raja. Dan ia bertahan dengan tujuan hidupnya yang baru. Ia mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah seharusnya setiap kita juga bersikap demikian, bertindak demikian? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah visi dan tujuan hidup kita adalah Kristus yang tidak kelihatan? Dan kita membuat resolusi dengan meninggalkan cara hidup dunia, cara hidup yang berdosa, dengan tidak takut kepada segala ancaman dunia ini. Dan marilah kita tetap bertahan dengan visi hidup yang baru ini. Hidup yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita tetap setia kepadanya. Saudara, apa hasil dari semua ini? Apa hasil yang dipetik, yang didapat oleh Musa? Saudara, Musa dipakai oleh Allah secara luar biasa. Musa dipakai oleh Tuhan Allah untuk mengadakan Paskah, yaitu membawa bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Bahkan mengadakan suatu demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Dengan apa, saudara? Mengeringkan laut Teberau atau laut merah. Yang mengeringkan laut itu seperti tanah kering yang bisa dilalui oleh bangsa Israel, tetapi tidak bisa dilalui oleh bangsa Mesir. Ibrani 11 ayat 28 sampai 29. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang mau menyerahkan hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh Allah itu sendiri dengan taat dan takut kepada Allah,
Walaupun dia adalah orang-orang biasa-biasa saja, ia dapat dipakai oleh Allah menjadi orang yang sangat luar biasa, sama seperti Musa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hanya masalahnya apakah kita memiliki iman, punya komitmen, mau taat, mau menolak apa yang menjadi godaan-godaan dunia ini, dan mau taat untuk mentaati Tuhan, mau melangkah dan mau mengarahkan pandangan kita kepada upah yang jauh lebih besar yang telah disediakan bagi kita oleh Tuhan Allah kita. Itulah mata iman. Kita dapat melihat ada sesuatu yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kebahagiaan, sukacita, lebih dari segala kenikmatan dunia ini. Saudara rela menderita, sekalipun itu penderitaan kita alami. Karena apa, saudara? Menderita bagi Kristus karena kita setia kepada Kristus jauh lebih berharga, bahkan jauh lebih mulia, jauh lebih istimewa daripada segala harta dan kenikmatan dunia ini. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita orang-orang biasa, jikalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ya, mari kita meneladani karakter Musa ini. Pasti Tuhan akan memakai setiap kita dengan luar biasa untuk kemuliaan namanya, dan juga memakai kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, bagi bangsa ini. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan terus menolong kita dan terus-menerus bertekad, berkomitmen dalam hati kita untuk membuat perubahan, mulai melangkah dan terus melangkah dengan tetap setia kepada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, Engkau berbicara kepada kami. Engkau ingin kami seperti Musa, memakai kami, dan Engkau mengharapkan kami supaya kami pun juga punya komitmen menolak dunia ini dan berani berkata tidak dan mengarahkan mata iman kami kepadamu saja Tuhan, kepada upah yang telah Engkau sediakan. Sekalipun penderitaan kami alami di tengah-tengah dunia ini, tetapi biarlah kami tetap taat dan setia, dan Engkau akan memakai kami secara luar biasa seperti Engkau memakai Musa demi kemuliaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk mulai melangkah. Banyak sekali di antara kami takut miskin, takut menderita, karena kami tidak berani mengarahkan hidup kami kepadamu, tidak berani melihat ke depan bahwa ada upah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami Tuhan, dan biarlah kami diberikan ketaatan dan keberanian oleh Tuhan untuk setia kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Tolonglah tiap-tiap jemaat agar seluruh jemaat benar-benar menjauhi dosa, menjauhi segala kenikmatan-kenikmatan yang hanya sementara, agar menjauhi kenikmatan dalam dosa. Tetapi biarlah hidup taat kepadamu, memuliakan Engkau dan setia, dan mengarahkan pandangan iman kami kepada upah yang telah Engkau sediakan. Berkatilah seluruh jemaat dalam seluruh kegiatan. Berkati anak-anak yang sudah mulai sekolah walaupun secara online. Tuhan tolonglah. Dan mereka yang kesulitan kiranya Tuhan peliharakan. Yang sakit kiranya Tuhan jamah. Yang lanjut usia kiranya Tuhan beri penghiburan dan kekuatan pengharapan. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah. Berikanlah kepada kami apa yang Tuhan pandang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.